Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 19 16017. Mata kuliah Geometri Analitik Bidang, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Saya dari kelompok 2, materi lingkaran. Penjelasan pertama yaitu lingkaran sebagai irisan kerucut. Bentuk potongan irisan kerucut jika dipotong sebuah bidang dengan arah mendatar adalah lingkaran. Bisa juga jika bidang disejajarkan dengan sumbu X, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Atau bidang datarnya dan kerucutnya tegak lurus. Saya akan jelaskan melalui aplikasi GeoGebra bagaimana lingkaran sebagai irisan kerucut. Pertama-tama kita buat kerucutnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil kon, lalu kita klik titik 0,0, kemudian tingginya kita ambil 3, terus jari-jarinya kita ambil 2. Selanjutnya kita akan membuat bidang. Kita klik plan atau 3 points, lalu kita letakkan titik-titiknya pada sumbu X, Y, dan Z. Lalu kita lihat ada sebuah bidang di samping kerucutnya. Tampilan bidang yang di bawah kita hilangkan dulu. Nah, untuk membuat irisan kerucutnya, kita tinggal menggeser titik pada bidangnya. Nah, kita geser dulu titiknya. Nah, kita juga geser yang di atas. Nah, tampillah irisan kerucutnya. Nah, untuk memperjelas irisannya, kita klik intersect to surface, lalu kita klik bidangnya, lalu kita klik kerucutnya. Dan irisan kerucutnya sekarang sudah terlihat jelas. Nah, ini adalah tampilan irisan kerucutnya. Lalu kita coba lihat di 2 dimensi, di GeoGebra 2 dimensi. Nah, sekarang ini masih berbentuk elips. Lalu kita akan membuat bentuk lingkaran. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah lingkaran di mana bidangnya itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kita tinjau. Selanjutnya yaitu definisi lingkaran. Lingkaran didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar terhubung secara kontinu, di mana setiap titik memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Dalam hal jarak, tersebut dikenal sebagai radius atau jari-jari, sedangkan titik tertentu ini disebut sebagai titik pusat. Nah, kita akan membuktikan definisi lingkaran ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama kita ambil segmen which given length. Lalu kita letakkan pada titik 4,3. Lalu kita ambil jari-jarinya itu 3.
Kemudian kita klik kanan pada titik B, lalu kita ambil show trace, lalu kita klik kanan lagi titik B nya, lalu kita ambil animation. Nah, kita bisa lihat bahwa jari-jari ini membentuk sebuah titik-titik yang membentuk lingkaran. Di titik-titik ini membentuk sebuah lingkaran dari jari-jarinya. Nah, dari definisi lingkaran tadi, kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Ini titik-titiknya itu jaraknya sama, yaitu jaraknya sama ke titik pusat, yaitu 3. Untuk membuktikannya, kita lihat bahwa jari-jarinya itu atau F-nya itu tetap 3 dan tidak berubah. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Unsur pertama yaitu jari-jari atau R adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Yang kedua ada diameter atau dilambangkan dengan D, adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Yang ketiga ada busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Yang keempat ada juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Yang kelima ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Yang keenam ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang terakhir ada titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, persamaan standar dan tak standar. Dalam bidang kartesius, tiap titik dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut X, Y, sehingga himpunan titik-titik yang terletak pada lingkaran tertentu memenuhi persamaan tertentu yang disebut persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dapat ditinjau berdasarkan kedudukan titik pusat apabila dipandang bahwa lingkaran tersebut berada pada sistem koordinat kartesius. Maka kedudukan titik pusat lingkaran secara standar berada pada titik 0,0 dan sebagai pengembangan titik pusat berada di luar titik 0,0 disebut alfa, beta. 1. Persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 dengan panjang jari-jari radius atau R dapat dituliskan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini terdapat gambar lingkaran pada aplikasi GeoGebra. Pada gambar ini menunjukkan suatu lingkaran yang berada pada koordinat kartesius dengan titik pusat 0,0 dengan panjang jari-jarinya adalah 2 cm. Jadi persamaan yang terbentuk dari gambar ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kenapa di sini sama dengan 4? Karena di sini itu berjari-jari 2. Sedangkan pada rumus persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Selanjutnya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik alfa, beta dengan panjang jari-jari radius atau R. Maka persamaannya dapat dituliskan dalam kurung X dikurang alfa pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang beta pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Di sini juga terdapat gambar GeoGebra-nya. Di sini, gambar ini menunjukkan bahwa suatu lingkaran yang berada pada koordinat kartesius dengan titik pusat 4,3 dan panjang jari-jarinya adalah 2 cm. Nah, untuk mengetahui persamaan pada lingkaran ini yang berpusat pada titik 4,3 ini dapat dituliskan dalam kurung X dikurang 4 kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dapat dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu titik terletak di dalam lingkaran, titik terletak pada lingkaran, dan titik terletak di luar lingkaran. Kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dapat dibedakan berdasarkan persamaan lingkarannya. 1. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Memiliki pusat di titik 0,0 dengan panjang jari-jari radius. Yang pertama, kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Dalam tinjauan GeoGebra, titiknya ini berada di dalam lingkaran. Yang kedua, titik P X1, Y1 berada pada lingkaran. Jika berlaku R X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam tinjauan GeoGebra, titiknya ini tepat berada pada lingkaran. Yang ketiga, titik P X1, Y1 berada pada lingkaran jika berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar R kuadrat. Pada tinjauan GeoGebra, gambarnya ini berada di luar lingkaran. Dua, kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Memiliki pusat di titik alfa, beta dengan panjang jari-jari radius. Bagian pertama, titik P X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika berlaku, dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat lebih kecil dari R. Dalam tinjauan GeoGebra, kita lihat bahwa titiknya ini berada di dalam lingkaran dengan titik pusat 4,4. Yang kedua, titik P X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika berlaku dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dalam tinjauan GeoGebra ini, titiknya ini tepat berada di lingkaran. Yang ketiga, titik P X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika berlaku dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Dalam tinjauan GeoGebra ini,
titiknya terletak di luar lingkaran. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran menyatakan posisi sebuah garis lurus dengan persamaan terhadap suatu lingkaran dengan bentuk persamaan, atau seperti halnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran juga dibedakan dalam 3 kondisi, yaitu garis memotong lingkaran di 2 titik, garis memotong lingkaran di 1 titik, dan garis tidak memotong lingkaran. Misalkan terdapat garis G dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N, dan lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kedudukan garis G terhadap lingkaran L dapat ditentukan dengan cara mengsubstitusi persamaan garis G ke persamaan lingkaran L. Kita perhatikan di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan MX tambah N ini ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah dalam kurung MX tambah N. Di sini ada kuadratnya. Tambah AX tambah B dikali MX tambah N tambah C sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat tambah AX tambah B MX tambah BN tambah C sama dengan 0. Selanjutnya kita lebih sederhanakan lagi atau faktorkan. Jadi dalam kurung 1 tambah M kuadrat kali X kuadrat ditambah dalam kurung 2MN tambah A tambah BM kali X ditambah dalam kurung N kuadrat tambah BN tambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan terakhirnya yang didapat dengan cara mensubstitusi persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Nah, dari persamaan terakhir dari uraian tadi merupakan persamaan kuadrat dalam variabel X. Kita tahu bahwa pada persamaan kuadrat, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki 2 akar real berlainan. Dan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki akar kembar. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau tidak punya penyelesaian. Nah, kita lihat dalam tinjauan GeoGebra, jika D lebih besar dari 0, maka garisnya memotong lingkaran di 2 titik berlainan. Kita lihat di sini terdapat 2 titik berlainan dan garis ini memotong lingkarannya. Selanjutnya kita lihat jika D sama dengan 0, maka garisnya itu memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung. Nah, dalam tinjauan GeoGebra dapat kita lihat bahwa garisnya ini menyinggung lingkaran. Dan yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0, maka garisnya itu tidak memotong lingkaran. Nah, dapat pula kita lihat pada tinjauan GeoGebra, garisnya ini tidak memotong lingkaran, bahkan tidak menyentuh lingkaran ini. Nah,
D ini adalah diskriminan persamaan kuadrat hasil substitusi garis G ke lingkaran L, di mana D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Garis singgung lingkaran memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Titik singgung sendiri adalah titik perpotongan garis singgung dengan lingkaran. Yang kedua, melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Yang ketiga, melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Yang keempat, apabila dua garis singgung perpotongan pada satu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik-titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Garis singgung lingkaran ada yang berpusat di titik 0,0 dan ada yang berpusat di titik A, B. Yang pertama yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran berpusat di titik 0,0 bergradien M, sesuai dengan gambar ini. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan bergradien M ini apakah dia memiliki sifat yang disebutkan sebelumnya. Langkah pertama, kita ambil center and radius. Lalu kita ambil jari-jarinya 3. Kemudian kita membuat jari-jarinya, kita tarik segmen garis dari A ke salah satu titik pada bidang. Kemudian kita buat garis yang tegak lurusnya, kita ambil perpendicular line, lalu kita klik. Sekarang sudah terbentuk garis singgung lingkarannya. Adapun persamaan yang dibentuk yaitu minus 1,84x dikurang 2,37y sama dengan minus 9. Untuk membuktikan bahwa garis singgung tegak lurus terhadap jari-jari, ini kita lihat sudutnya dengan cara kita ambil angle, lalu kita klik di sini dan di sini. Nah, sudah terbentuk sudutnya 90 derajat. Walaupun sudutnya digeser, dia akan tetap tegak lurus terhadap jari-jarinya. Dan juga tegak lurus terhadap garis singgungnya. Kita lihat, saya geser dan dia tetap tegak lurus terhadap jari-jarinya. Jadi sifat persamaan garis singgung A dan B terbukti. Selanjutnya, menentukan persamaan garis singgung lingkaran berpusat di titik A, B bergradien M. Kita lihat gambarnya. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah persamaan garis singgung yang berpusat di titik A, B dan bergradien M ini memiliki sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Pertama-tama kita ambil poin untuk membuat titik pusatnya. Kita ambil poin, lalu kita ambil titik pusat 5,4. Lalu kita ambil circle center and radius, lalu kita klik titik A, kita ambil jari-jari 3. Kemudian kita buat titik luar lingkaran.
Kita ambil lagi point. Kemudian kita klik titik di luar lingkaran. Kita mau buat di mana aja. Kita buat di situ. Lalu kita buat garis singgungnya. Kita pilih tangan. Lalu kita klik bidang pada lingkaran, lalu kita klik titik yang berada di luar. Nah, muncul garis singgung pada lingkaran. Lalu kita mencari titik potong dari garis singgung ini. Caranya, kita ambil intersect. Lalu kita klik di sini dan kita klik lagi di sini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua titik potong, yaitu titik C dan di titik D. Selanjutnya, kita akan mencari jarak antara titik di luar lingkaran dengan garis singgungnya. Caranya, kita ambil distance or length. Kita ambil distance or length. Lalu kita klik titik C. Lalu kita klik lagi titik B. Kita mendapatkan jarak 6,43. Lalu kita coba lagi di titik D. Kemudian klik titik B dan jaraknya itu ternyata sama, yaitu 6,43. Untuk garis singgung yang di luar lingkaran itu akan terbentuk dua garis. Dua garis singgung dengan jarak yang sama, yaitu 6,43. Kita lihat di sini tuh sama. Walaupun kita geser, maka jaraknya ini tuh akan tetap sama. Nah, di sini saya geser ke sini dan kita lihat jaraknya itu sama dan akan selalu sama. Dari sini kita lihat bahwa sifat persamaan garis singgung lingkaran C dan D itu terbukti. Lingkaran dalam tinjauan GeoGebra. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang disebut pusat lingkaran. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar lingkaran pada GeoGebra. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kembali bagaimana cara membuat lingkaran pada GeoGebra. Nah, untuk membuat lingkaran pada GeoGebra, terlebih dahulu kita membuat jari-jarinya. Kita ambil segmen with given glitch. Kita letakkan di sembilan titik, lalu kita ambil jari-jarinya itu 3. Lalu kita klik kanan pada titik B, kita ambil show trace. Lalu kita klik ke kanan lagi. Lalu kita ambil animation. Nah, dari tinjauan GeoGebra ini kita dapat melihat bahwa sebuah lingkaran terbentuk. Selanjutnya, saya akan membahas contoh-contoh soal mengenai materi lingkaran ini.
Contoh pertama yaitu soalnya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik minus 2,3 dan memiliki radius R sama dengan 5. Nah, di sini diketahui berpusat di titik A, B atau minus 2,3 dan berjari-jari 5. Nah, dalam penyelesaiannya, karena di sini berpusat di titik A, B dan bukan 0,0, jadi kita menggunakan rumus dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Langkah selanjutnya kita substitusi min 2,3 pada rumus tadi. Jadi X dikurang dalam kurung min 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya di sini X ditambah 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Lalu selanjutnya hasilnya itu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurang 6Y tambah 9 sama dengan 25. Lalu kita jumlahkan yang sama. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 6Y tambah 13 sama dengan 25. Lalu, selanjutnya ya, 25 ini kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik minus 2,3 dan memiliki jari-jari 5 ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Soalnya itu tentukan titik pusat dan radius jika persamaan lingkarannya adalah 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 8x dikurang 10y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini yang diketahui itu persamaannya dan yang dicari titik pusat dan radius. Berbanding terbalik dengan contoh soal yang pertama tadi. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, persamaan lingkarannya itu tadi berbentuk 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 8x dikurang 10y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Di sini kita A-nya itu minus 8, B minus 10, dan C plus 3. Nah, pertama-tama kita tentukan titik pusatnya. Kita menggunakan rumus minus A per 2, minus B per 2. Jadi sama dengan minus 8 per 2, minus 10 per 2. Maka hasilnya itu adalah 4 per 5. Jadi titik pusatnya adalah 4,5. Dan sekarang kita akan mencari radiusnya. Nah, untuk mencari jari-jari ini, kita menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, selanjutnya R kuadrat sama dengan A-nya itu tadi ada 4, jadi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 3. Jadi sama dengan 16 ditambah 25 dikurang 3.
Jadi R kuadrat sama dengan 38. Karena di sini R kuadrat, maka kita akan menghilangkan kuadratnya dengan cara ruas sebelahnya kita akarkan. Jadi R sama dengan akar 38. Jadi di sini kita sudah menemukan titik pusat dan radius persamaan 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 8x dikurang 10y ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik pusatnya 4,5 dengan jari-jari atau radius akar 38. Baik, soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 1,1, titik 2, -1 dan titik 3,2. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi kita melalui titik yang pertama dulu yaitu titik 1,1. Jadi kita substitusi titik 1,1 ini ke persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi sesudah disubstitusi yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah a ditambah b ditambah c sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 1 tambah a tambah b tambah c sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 itu jadi 2 ditambah a ditambah b ditambah c sama dengan 0. Kemudian masing-masing kedua ruas kita kurangi dengan 2. Jadi a ditambah b ditambah c sama dengan minus 2. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian yang kedua yang melalui titik 2, -1. Sama seperti sebelumnya kita substitusi. Jadi 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 2a ditambah minus b ditambah c sama dengan 0. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 2a dikurang b tambah c sama dengan 0. Jadi 5 ditambah 2a dikurang b tambah c sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita masing-masing kurang dengan 5. Jadi 2a dikurang b ditambah c sama dengan minus 5. Dan ini merupakan persamaan kedua. Kemudian untuk titik 3,2 juga ini kita substitusi. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan 0. Kemudian 9 ditambah 4 ditambah 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan 0. Jadi 13 ditambah 3a tambah 2b ditambah c sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruasnya itu kita kurangi dengan 13. Jadi 3a ditambah 2b ditambah c sama dengan minus 13. Dan itu adalah persamaan ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan substitusi eliminasi. Jadi di sini kita terlebih dahulu substitusi persamaan 1 dan 2. Jadi hasil substitusinya itu minus a ditambah 2b sama dengan 3. Ini kita jadikan persamaan 4. Kemudian kita substitusi persamaan 2 dan 3. Dan hasilnya itu minus a ditambah b sama dengan minus 8. Langkah selanjutnya kita eliminasi hasil dari substitusi persamaan 1 dan 2 tadi dengan hasil substitusi persamaan 2 dan 3. Jadi minus a ditambah 2b sama dengan 3 dan minus a ditambah b sama dengan 8 kita eliminasi karena yang ingin kita eliminasi adalah b nya. Jadi persamaan
minus A ditambah 2B sama dengan 3, kita kali 1, dan persamaan minus A ditambah B sama dengan 8, kita kali dengan 2. Jadi hasilnya minus A ditambah 2B sama dengan 3, dan yang dikali 2 tadi minus 2A ditambah 2B sama dengan 16. Jadi hasilnya itu A sama dengan minus 13. Kemudian A sama dengan minus 13 ini kita substitusi lagi ke salah satu persamaan ini. Jadi minus A ditambah 2B sama dengan 3. Jadi A nya tadi itu kan minus 13, terus kita substitusi, jadi minus 13 ditambah 2B sama dengan 3. Jadi 13 ditambah 2B sama dengan 3. Terus kedua ruas ini masing-masing kita kurangi dengan 13. Jadi 2B sama dengan 3 dikurang 13. Di 2B sama dengan minus 10. Terus masing-masing kedua ruas lagi ini kita bagi dengan 2. Jadi menghasilkan B sama dengan minus 5. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi A sama dengan minus 13 dan B sama dengan minus 5 ke persamaan 3. Jadi 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan minus 13. Jadi sudah disubstitusi, yaitu 3 dikali minus 13 ditambah 2 dikali minus 5 ditambah C sama dengan minus 13. Jadi minus 39 dikurang 10 ditambah C sama dengan minus 13. Terus minus 49 ditambah C sama dengan minus 13. Masing-masing kita jumlahkan dengan 49 kedua ruas ini. Jadi C sama dengan minus 13 ditambah 49. Jadi nilai C sekarang adalah 36. Jadi persamaan lingkarannya yaitu maaf, di sini persamaan lingkarannya kurang tepat. Jadi persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat dikurang 13x ditambah y kuadrat dikurang 5y ditambah 36 sama dengan 0. Baik, nomor selanjutnya yaitu kita bahas contoh selanjutnya. Tentukan posisi titik A 1,2 dan titik B 6,0 terhadap lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y dikurang 11 sama dengan 0. Jadi kita langsung saja pada penyelesaiannya. Pertama kita cari di titik A 1,2 dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y dikurang 11 sama dengan 0. Nah, sama dengan tadi, ini kita substitusi titik ini ke persamaan yang x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y dikurang 11 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 4 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 11 sama dengan 0. Jadi 5 dikurang 11 sama dengan 0. Ini minus 6 sama dengan 0. Karena di sini minus 6 lebih kecil dari 0, maka titiknya itu terletak di dalam lingkaran. Jadi titik A ini
terletak di dalam lingkaran. Kemudian kita cari posisi titik B 6,0. Jadi titik 6,0 ini kita substitusi di persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y dikurang 11 sama dengan 0. Jadi hasil substitusinya itu 36 dikurang 24 dikurang 11 sama dengan 0. Jadi 36 dikurang 24 dikurang 11 sama dengan 0 ini hasilnya 36 kurang 35 sama dengan 0. Jadi 1 sama dengan 0. Karena 1 lebih besar dari 0, maka posisi titiknya itu berada di luar lingkaran. Seperti gambar ini kita lihat bahwa titik A ini berada di dalam lingkaran dan titik B ini berada di luar lingkaran. Jadi kita sudah mengetahui posisi titik A 1,2 dan titik B 6,0. Nomor selanjutnya yaitu tentukan kedudukan titik 1,1 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu pertama-tama kita substitusikan titik 1,1 pada persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 1. Jadi di sini 2 lebih besar dari 1. Karena 2 ini lebih besar dari 1, maka kondisinya itu memenuhi syarat x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar dari r kuadrat, sehingga kesimpulannya adalah titik 1,1 berada di luar lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, di gambar ini tepat titiknya itu berada di luar lingkaran. Baik, soal selanjutnya yaitu tentukan garis kuasa dari lingkaran L1 dalam kurung x dikurang 1 kuadrat ditambah dalam kurung y dikurang 4 kuadrat sama dengan 16 dan L2 x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurang 6y dikurang 15 sama dengan 0. Langsung saja pada penyelesaiannya. Pertama-tama karena L1 ini masih berbentuk seperti ini, kita ubah dulu, kita samakan bentuknya dengan L2. Jadi hasilnya itu x kuadrat dikurang 2x tambah 1 tambah y kuadrat dikurang 8y ditambah 16 dikurang 16 sama dengan 0. Kemudian kita samakan yang berbentuk sama. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 8y tambah 16 dikurang 16 tambah 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang dikurang 2x dikurang 8y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan garis kuasa lingkaran, kita menggunakan rumus L1 dikurang L2 sama dengan 0. Jadi L1 dikurang L2 ini hasilnya minus 4 dikurang 2y minus 4x dikurang 2y ditambah 16 sama dengan 0. Jadi
minus 4x dikurang 2y ditambah 16 sama dengan 0 ini merupakan garis kuasanya. Baik, soal selanjutnya yaitu tentukan garis kuasa dari lingkaran dalam kurung x dikurang 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Dan apakah garis kuasa memotong kedua lingkaran? Jadi pertama kita selesaikan dulu persamaan pertama, yaitu dalam kurung x dikurang 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Kita uraikan dulu x dikurang 2 kuadrat ini, jadi hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 ditambah y kuadrat sama dengan 4. Lalu kita samakan yang sama, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 0, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil dari persamaan ini. Kemudian persamaan yang selanjutnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Terus persamaan ini tuh masing-masing ruasnya kita kurang dengan 1. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 ini, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan rumus garis kuasa, yaitu L1 dikurang L2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 ini merupakan L1, dan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 merupakan L2. Langsung saja kita kurangi, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 ini hasilnya minus 4x ditambah 1 sama dengan 0. Lalu masing-masing ruasnya kita kurangi dengan 1 seperti yang terlihat di sini. Jadi minus 4x sama dengan minus 1. Jadi x-nya itu 1/4 atau 1/4. Jadi x, y-nya itu 1/4,0. Kemudian terhadap sumbu y, jadi y-nya itu sama dengan 0. Ini kita menggunakan L2. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kita substitusi x sama dengan 1/4 ini. Dan y-nya itu tadi sama dengan 0. Jadi 1/4 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Hasilnya 1/6 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian minus 15/6 sama dengan 0. Ini L2 bukan 12. Terus tadi pertanyaannya itu kan tentukan garis kuasanya. Jadi garis kuasanya itu /1/4, minus 15/6.
Dan apakah garis kuasanya itu memotong kedua lingkaran? Dan jawabannya itu adalah ya, garis kuasanya itu memotong kedua lingkaran. Dapat kita lihat dalam gambarnya bahwa garis kuasanya itu memotong kedua lingkaran. Kita lihat di sini kan memotong kedua lingkaran.